Oke Dap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Autoland ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, kita kali ini akan membahas tentang Kruk As Suzuki Skywave 125 ya. Kenapa kita akan bahas ini? Karena ini sangat penting ya, terutama di bagian ini ya. Sebagian motor matic itu menggunakan crankshaft tipe seperti ini ya. Jadi di samping crank kanan atau kiri itu ada plat seperti ini, plat melingkar ya. Dan di sini ada ruang, bisa kita lihat. Nah, ruang ini difungsikan sebagai sirkulasi oli dan sebagai filter ya. Di sini terlihat banyak sekali kotoran. Nanti kita akan bersihkan, karena ini kalau misalkan tidak dibersihkan itu pasti kinerjanya tidak optimal. Dan ini bentuk dari pin stang piston ya, seperti ini. Jadi di tengahnya dia ada lubang ini berfungsi sebagai sirkulasi olinya ya. Di sini ada lubang, jadi di sini adalah sebagai tempat sirkulasi oli yang menuju ke bearing stang pistonnya. Jadi sirkulasinya lewat lubang tengah ini. Nah, ini kalau misalkan oli yang tidak lancar ya sirkulasinya. Jadi kalau misalkan sirkulasi yang enggak lancar itu mengakibatkan pinnya itu out seperti ini. Jadi diusahakan untuk oli jangan sampai telat, dan diperhatikan kalau misalkan ada kotoran seperti ini itu harus segera dibersihkan. Dan ini dampaknya fatal ya kalau misalkan kotoran ini dibiarkan, nantinya bearing, pin atau stang piston pasti kena lagi. Dan untuk jangka panjangnya itu tidak akan lama untuk durability-nya, untuk keawetannya. Jadi nanti kita akan bersihkan agar sirkulasi dan filternya berfungsi secara normal ya. Jadi filter ini menggunakan atau cara kerjanya itu menggunakan gaya sentrifugal ya. Jadi dimana gaya sentrifugal itu gaya yang dihasilkan oleh benda yang berputar seperti kruk as ini ya. Dan bila ada benda menempel di titik pusat, maka benda itu akan terlempar menjauhi dari titik pusat tersebut, seperti kotoran-kotoran ini. Jadi dia akan menuju ke sela-sela seperti ini kotorannya. Nah, itu fungsi filternya seperti itu, cara kerja filternya. Jadi dia akan berputar seperti ini crankshaftnya, dan akan melemparkan kotoran-kotoran menuju ke sela-sela dalam pada plat yang bulat ini ya. Jadi kalau misalkan ini udah penuh kotoran, kalau kita nggak bersihkan itu otomatis sirkulasi ke dalam pin stang piston ini tidak akan normal, tidak akan lancar, karena ini terlalu banyak kotoran yang berada di sini. Karena ini sebagai irigasi olinya menuju ke pin piston dalam sini, karena di sini ada bearing ya, bearing bambunya ya disebutnya. Jadi agar sirkulasinya lancar, pelumasannya otomatis akan bagus dan lebih optimal begitu. Nanti kita akan bersihkan kotoran ini, jadi biar sirkulasi dan filternya itu berjalan sesuai cara kerjanya ya. Oke, kita lanjut untuk pembersihannya. Nah, untuk pembersihan kita cukup siapkan bensin ya, bensin
bisa Pertalite atau Pertamax, dan kuas untuk menjangkau celah-celah seperti ini ya. Kita bersihkan seperti ini saja. Ini cukup lama, jadi kita harus sabar. Bisa dilihat ya, kotorannya lumayan. Dan ini kita bersihkan juga di bagian ini ya, biar kotorannya bersih dan tidak tersisa di bagian ini. Dan usahakan untuk pembersihannya menghadap seperti ini ya. Jadi nanti ditakutkan kalau misalkan kita megangnya salah, itu kotorannya yang jatuh atau yang rontok itu takutnya masuk ke lubang. Nah, ini kan ada lubang ya, lubang pin stang piston yang tadi kita bahas. Jadi kita harus menghadap seperti ini untuk pembersihannya, jadi kotoran itu nggak masuk ke dalam sini. Jadi kita usap atau kita kasih bensin, jadi kotoran bisa langsung turun ke bawah, jadi nggak bisa masuk ke dalam sini, karena ini lubang untuk sirkulasi oli yang menuju ke bearing bambu yang kita bahas tadi ya. Jadi usahakan untuk pembersihannya seperti ini agar lebih aman lah untuk bearingnya nantinya. Nah, di sini kan ada bearing bambu, jadi kita cukup hati-hati ya untuk pembersihannya. Nah, kita pakai ini thickness gauge ya, atau alat untuk mengukur celah klep. Adanya ini kita pakai ini aja. Nah, kita colok-colok seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat ya, kotorannya tebal banget, jadi debu ya, seperti debu gitu, debu hitam. Nggak tahu ini kotoran apa. Nah, kita lihat seperti ini kotorannya, kita colok. Ini usahakan benar-benar sampai bersih ya. Usahakan jangan tersisa kotoran seperti ini di dalamnya. Dan ini banyak sekali ya, ketika pemasangan itu tanpa membersihkan kotoran di plat ini ya. Ketika dari tukang bubut penggantian stang piston itu kebanyakan pemasangannya langsung dipasang ke blok mesin atau crankcase ya, tanpa membersihkan, tanpa memperhatikan kotoran seperti ini. Ini sangat tebal sekali, menumpuk. Motor kurang lebih 15 tahun ya usianya. Mungkin ini dari pemilik itu sering mengabaikan penggantian oli, sering telat-telat, atau mungkin bisa jadi olinya itu memakai oli palsu ya, karena kita tahu akhir-akhir ini banyak sekali oli-oli palsu yang dijual di toko-toko spare part motor atau mobil ya. Jadi kita harus hati-hati untuk pembelian oli. Lebih baik oli itu beli langsung di bengkel resmi ya, itu lebih aman. Jadi untuk ketahanan si motor, si mesin itu lebih awet, jangka panjangnya lebih maksimal. Dan oke ya, ini hasil kita bersihkan kotoran yang berada di dalam ini ya. Sekarang udah bersih, tinggal kita akan pasang langsung ke blok mesin atau crankcase ya. Lihat ya, udah bersih. Mudah-mudahan ini
awet ya untuk jangka panjangnya. Ya, oke ya Dap. Mungkin cukup sekian video tentang krek as ini. Semoga bermanfaat dan nantikan video-video Autoland berikutnya. Tetap dukung channel Autoland agar bisa berkembang ya. Dan mohon maaf bila pembuatan video ini seadanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.